berdiri jadi panggung hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, anakku hiduplah negeriku, bangsa dan rakyatku semuanya. Tambah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kreasi nasional baru bersatu, berkreasi, berprestasi, berkibar Pancasila. Kreasi nasional, patriot olahraga, menjunjung berintegritas dan nilai juang bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia. Ayunkan tanganmu, langgankan kakimu, hempaskan bilangmu. Berjuta kali cekcek, beribu kali cincin, semangat sehat jiwa raga. Semangat sehat jiwa raga. Semangat sehat jiwa raga. Happiness. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita berikan puji dan syukur kehadirat Ilahi yang Rabbi yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua, yang mana atas pertolongan dan ridhonya kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan selamanya kepada junjungan kita Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya saya akan sampaikan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh panitia Rakernas untuk menyampaikan maksud dan tujuan pada pagi ini. Pertama-tama saya sebagai ketua pengawas, yaitu yang beserta ada di sini pengawas, ketuanya saya sendiri, ada Dr. Rudi Ulu, Dr. Kurnia, Pak Asep Herman, dan Pak Adam Sukarna. Mengambil tindakan koreksi perbaikan apabila terjadi kebutuhan. Alhamdulillah dalam hak poin itu sampai saat ini lancar-lancar mereka. Juga Korni Jabar, beberapa kali yang telah kita adakan kegiatan-kegiatan, mungkin sampai hari ini juga belum ada yang masih ada yang tercecer. Sekarang Pantongkap Kabupaten Bandung Barat sudah, Citarum Cup nanti Kabupaten Bandung, selanjutnya nanti juga Anjaro kan nanti yang mau ini ya
Nah, jadi masih banyak yang sampai formasi itu menyambung terus. Malah detik-detik sekarang, bulan-bulan sekarang ini, bulan-bulan untuk sekarang itu udah mencapai lagi ke agenda wali kota Cup, gitu. Jadi itu mungkin dengan Kang Farhan sudah nyambung dengan Akan, dengan siapa itu, dengan Sudi Ulut sangat dekat juga gitu. Jadi mudah-mudahan diberikan kelancaran. Nah itu mungkin kan saya tidak akan panjang lebar. Pembahasan merupakan unsur atau hal yang penting dalam menjalankan organisasi. Ya, semoga Rakernas ini tetap jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sehat, bugar, gembira untuk kita semua. Semoga semuanya luar biasa. Lempiknas semakin luar biasa. Yang saya hormati para senior dari pengurus pusat Lempiknas, Perkumpulan Lempar Konservasi Nasional, dari Kang Gustiar, Kang Dida, dan Mas Kang Didong, dan rekan-rekan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati juga pengurus Lempiknas di provinsi-provinsi di luar Jawa Barat. Hadir juga nih beberapa pengurus yang dari kabupaten kota yang di Jawa Barat. Saya doakan semoga tetap semangat dan kita semua diberikan kesehatan, yang utamanya kegembiraan dan kebahagiaan. Karena olahraga di kita ini memang untuk bugar, gembira, dan bahagia. Saya mewajibkan diri untuk hadir di Rakernas Lempiknas ini. Walaupun baru tadi malam Kang pulang dari Jakarta jam 2 jam 3 baru nyampe Bandung, baru pelantikan koordinasional kemarin. Nah ini nanti saya juga akan saya sampaikan bahwa bagaimana harapan-harapan kita dengan dilantiknya kepengurusan di koordinasi yang baru. Tapi saya wajib hadir di sini walaupun rada batuk-pilek, karena saya merasa bangga ikut membidani dulu lahirnya Lempiknas. Jadi para sebenarnya mungkin provinsi yang lain perlu mengetahui bahwa Lempiknas ini lahir dari Bandung, dari Jawa Barat, yang akhirnya menjadi inorga tingkat nasional dengan perjuangan selama 2 tahun ya. Kang Gustiar kan juga baru menjadi inorga perjuangan. Sementara yang lain banyak sekali yang tiba-tiba masuk tidak diverifikasi jadi anggota penuh. Sementara para senior di Lempiknas ini mengikuti aturan dari mulai nama saja. Ini yang saya pakai ini BBC Lempis. Ini cikal bakal dari ormas BBC Buah Batu Pop. Tetapi saya katakan waktu itu secara aturan tidak bisa menggunakan nama ormas. Dan Luhut kolot-kolot dari yang makanya jadi saya juga merasa bangga dan senang. Itu akhirnya menjadi Lempiknas 2 tahun. Nah, teman-teman provinsi yang lain mesti memahami ini memang perjuangan. Dan ternyata memang ini salah satu olahraga yang muncul dari masyarakat. Sejatinya kalau di Korum itu olahraga masyarakat, olahraga rekreasi, kebudayaan olahraga memang jangan top down, jangan muncul dari pusat tiba-tiba ke bawah tuh nyari-nyari pengurus. Ini kan kalau seperti itu seperti partai politik. Kalau kita kan bukan partai politik. Yang benar ini seperti Lempiknas, dari bawah, dari komunitas ya. Ini kemudian juga berkembang. Nah, tantangannya juga tentu ke depan tidak mudah. Apalagi sekarang kita mendapatkan perhatian dari pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang olahraga. Ditambah lagi bulan November yang baru lalu
kita diberikan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2024 tentang penyelenggaraan olahraga, di mana di situ posisi kormi, posisi induk olahraga masyarakat itu betul-betul diapresiasi. Pemerintah betul-betul sudah melihat manfaat, sudah melihat peran dan fungsinya dari olahraga masyarakat itu. Dengan penuh kemandirian, semua juga berkumpul dalam kesolidan. Kemudian juga di situ muncul kegiatan yang mendukung terhadap kesehatan, kebugaran. Tidak mungkin ini juga jadi atlet. Ada memang kedepannya mungkin kita juga akan membina kader-kader muda yang usia sekolah sudah mulai dan lain sebagainya ke depan yang mungkin bisa jadi atlet. Mungkin juga nanti lempar pisau ini bisa dipertandingkan di olahraga prestasi. Ini figur-figur muda sekarang kemudian semangatnya luar biasa. Mungkin dalam tata aturan keorganisasian masih harus dimatangkan. Kemudian juga agenda-agenda ada yang harus diberesin. Kemudian juga bagaimana mensupport keluarganya bisa menjadi tambah luar biasa. Karena fase kita dengan adanya PP 46 2024 ini yang utama sekarang adalah konsolidasi organisasi. Saya apresiasi sekali ini Lempiknas mengadakan agenda-agenda organisasi dari mirakelnya ada. Karena ada juga inorga yang kekeh yang bergabung di Kormi tapi tidak melakukan konsolidasi. Rapat kita kegiatan terakhir. Jenis-jenisnya banyak. Satu jenis ada banyak inorga, itu yang harus dirapikan. Kalau lempar pisau ini tidak ada. Harusnya tetap satu. Kalaupun ada pegiat lain di provinsi lain, di daerah lain, bergabung saja. Oh juga bukan mencari apa di sini, mencari kebahagiaan, kesehatan, dari uang juga dari gaji, ya jabatan malah jadi menteri, malah jadi kepala dinas, malah jadi dewan, ini kebahagiaan. Itu patokan, itu ADART dan lain sebagainya penting sekali karena akan menimbulkan konflik, karena konfliknya beda. Rada ya kadang-kadang terakur saeutik nyeun gitu kan. Ini mungkin provinsi lain kurang mengerti ya, bikin lagi yang lain, bikin yang lain sejenis. Sementara di PP itu jenis olahraga itu ya harus ada. Mudah-mudahan Miracle ini bisa dirumuskan hal-hal yang bersifat strategis ke depan apa saja. Kalau urusan evaluasi kegiatan sebelumnya mah Lempiknas banyak sekali kegiatannya. Saya sendiri juga kadang-kadang bentrok mau menghadiri tapi luar biasa. Kemudian juga penuh kemandirian dan ternyata yang ikut partisipasi juga bukan masyarakat biasa ya. Ada polisi apa ikut segala macam. Boleh, itu juga nggak apa-apa. Ada juga kalau kepengurusan pun kita bebas, tidak ada masalah. Karena kepengurusan di Kormi contoh ya di Pespati Panahan ada juga yang ketua Cianjur itu rider. Memang hobinya selain jadi negara, hobinya dia mana gitu. Nggak ada masalah. Karena kita bukan organisasi politik. Kemudian ada agenda ke depan ini yang tingkat nasional yang memang harus segera diputuskan oleh Kornas. Jadi atau tidak Kornas itu. Saya waktu kemarin pelantikan ngobrol dengan NTB, urusan anggaran masih perlu dikemehkan. Harus ketok palu kan, harus ini lah. Ini di Lempiknas ini kan luar biasa nih. Mantan-mantan birokrat pejabatnya, mereka Kustiar, Kang Atep, Asep Herman, pasti paham itu. Nah, saya sih mengatakan begini aja kemarin. Gelontorkan aja tuh dari Menpora 30-40 miliar untuk panitia di sana, jadi Kornas. Jangan cuma puja-puji aja, dipuji begini begitu bahwa ini bagus, olahraga tradisional di kita, olahraga masyarakat Indonesia paling luar biasa. Kalau pujian udah nggak terlalu penting. Yang penting eksekusi. Saya bilang itu anggarkan di sana. Jadi itu Kornas. Sama kita juga semua berjuang sekarang di Kormi ya. Bukan hanya di tingkat nasional, kabupaten, kota, provinsi, berjuang untuk anggaran.
Anggaran karena kita itu udah menjadi urusan wajib, IPP itu urusan wajib ya. Pengorganisasian, kita harus mengusulkan kegiatan, terus kemudian sarana prasarana, anggaran dan lain sebagainya, itu urusan wajib pemerintah. Cuma kan gaya kepala daerah masing-masing berbeda-beda. Bobotnya kemana, ada yang peduli olahraga, ada yang tidak, ada yang lebih peduli infrastruktur, ada yang lebih peduli yang lain, ini dilupakan, seperti itu. Tapi kita bangganya bahwa Kormi dan Nolwe ini menjadi urusan wajib pemerintah sekarang dan lebih diapresiasi di tingkat pusat dibandingkan saudara tua kita yang lain. Nah, mudah-mudahan Pornas di sana di NTB ini bisa dilaksanakan tetap ya, dan kemudian Lempiknas karena kemarin udah eksebisi itu harus dipertandingkan, apalagi udah ada 16 provinsi. Sebelumnya aturan waktu itu saya ketua Pangkat itu 4 provinsi baru boleh dipertandingkan, kalau cuma 1-2 bisa eksebisi. Nah sekarang udah 16. Waktu itu juga nunggu jadi senior walaupun saya ikut membinaan Lempiknas kan eksebisi dulu karena baru gitu. Nah, sekarang kan terasa bahwa perkembangan luar biasa dan nanti jadi sesuatu yang sifatnya mudah-mudahan bisa meningkatkan ya, ada sisi perekonomian tentang sport tourism, sport industri dan lain sebagainya. Ada juga yang protes ya kan pimpinan sidang yang protes kenapa begini pelantikannya prosesnya kenapa ini kepengurusannya begini ya. Kita ikuti saja dulu hal yang kurang bengkok-bengkok nanti seperti Dewan Pengawas. Mohon maaf agak panjang karena sonok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara akan kami sambutan dari Ketua Dewan Pembina dan dari Ketua Harian. Kami persilakan Bapak Hadi Kustia yang sekaligus akan membuka acara rapat Dewan Nasional. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang sama-sama kita hormati Ketua Kormi Jabar Kang Dendra. Terima kasih telah memberikan ulasan tentang tadi perjalanan Lempiknas. Ya, suka dukanya kita berangkat dari bawah hingga hari ini kita masih eksis. Mudah-mudahan ini terus kita lebih maju lagi. Dan saya juga mengapresiasi atas dukungan support dari Kormi Jabar selama ini yang terus mendorong kami sehingga kami punya motivasi untuk mengembangkan lebih lanjut organisasi ini menjadi organisasi yang lebih dikenal dan diminati oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina yang kebetulan hari ini Dewan Pembina Kang Samsul Ilyas sedang ada di pesawat. Semula beliau akan menyampaikan sepatah dua patah kata kepada kita sekalian. Namun demikian hari ini betul-betul sedang di pesawat supaya tidak mengganggu perjalanan. Beliau meminta saya untuk sekaligus tadi membuka. Dan juga ucapan terima kasih kepada Ketua Dewan ini yang kebetulan juga memberikan kesempatan tempat ini. Tempat ini adalah sebetulnya Cafe Gajah 12. Jadi beliau memberikan tempat ini kepada kita semua dan mudah-mudahan menjadi amal barokah bagi beliau. Yang saya hormati Ketua Badan Pengawas dan jajaran, tadi kita sudah mendengar arahan dari Ketua Pengawas Pak Yusef Sukandar atau dikenal Haji Udong. Betul-betul pengawas ini mengawal kita sekalian sehingga dalam 2 tahun kita terus mengikuti aturan dan koridor yang telah ditentukan. Ya termasuk ada beberapa pengawas baru dan jajarannya barangkali ada Kang Adam, Asep, sama Dokter Rulut. Mudah-mudahan mengikuti acara Zoom pada kesempatan pagi hari ini. Yang saya hormati juga rekan-rekan pengurus besar Lempiknas. Sini ada Ketua 1, Ketua 2, dan Ketua 3.
mohon maaf, ketua 1 berhalangan rupanya. Ya, nanti ada wakil sekjen, juga ada Pak Dida selaku sekjen. Terima kasih beserta jajaran yang sebetulnya hadir tetapi berada di luar ruangan ini. Jadi mudah-mudahan kalau tim Digita ini bisa memantau siapa saja yang hadir di dalam ruangan. Jadi ada di ruangan sebelah. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan para ketua Pemda, sekretaris dan bendahara dari seluruh wilayah. Ada 16 provinsi yang sebetulnya menjadi pengurus. Kemudian dari Jogja, DIY, Pak Erlangga Winoto, terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga ada beberapa rekan-rekan lain, Kang Adang, ini rupanya di rumah Pengawas. selaku pengawas, jadi ikut memantau juga. Kemudian dari rekan-rekan DKI, Ibu Lili yang kemarin juga mewakili kita di kesempatan pelantikan pengurus Korminas. Terima kasih ke Ibu Lili. Kemudian juga rekan dari Jambi. Kemudian beberapa pengurus cabang Kota Bandung yang sebetulnya hadir dalam kesempatan ini. Di hadapan saya ada Ketua Pemcab Kota Bandung, Kang Atet, serta rekan-rekan hadirin sekalian, para peserta rapat kerja yang mengikuti secara Zoom pada hari ini. Juga ada yang terlewat mungkin dari yang sekarang menjadi MC ini adalah Ketua Pengurus Cabang dari Kabupaten Bandung Barat, Dr. Giri. Terima kasih. Jadi sudah membantu. Bapak, Ibu dan hadirin sekalian, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat umur, sehingga kita bisa bertemu bersilaturahmi melalui acara Zoom ini di dalam rangka rapat kerja nasional lempar pisau kreasi nasional yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di Kota Bandung pada tanggal 1 Februari 2025. Hadirin sekalian, saya berterima kasih juga kepada rekan-rekan yang pada kesempatan hari ini telah ikut hadir, ada di beberapa undangan yang ikut mengikuti kegiatan Lempiknas. Begitu kita ucapkan salam sehat, bugar dan gembira. Itu adalah moto Kormi, sehat, bugar, gembira. Saya ingin sedikit juga supaya tidak terlalu jenuh, moto Lempiknas. Lempiknas, Respect, solid, akurat. sekali lagi, Lempiknas, Respect, solid, akurat. Baik, hadirin sekalian, sebagaimana pada umumnya bahwa kegiatan rapat kerja nasional ini biasanya dan lazimnya itu adalah membahas berbagai perkembangan permasalahan, termasuk evaluasi program, kemudian berbagai kebijakan-kebijakan strategis, termasuk isu-isu aktual yang memang dan permasalahan supaya kita bisa menyelesaikan berbagai persoalan. Namun barangkali perlu dimaklumi bahwa kesempatan rapat kerja nasional pada pagi hari ini kita lebih menekankan kepada ajang silaturahmi. Karena kita di dalam 2 tahun ini memang ini kita sebut sebagai rapat kerja nasional yang pertama kali. Namun amanah yang kita pegang bahwa amanat organisasi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita memang belum dilakukan penetapan. Ini memang sejak tahun 2021 kita telah mendapatkan pengakuan dari AHU, ya pengesahan. Namun beberapa poin-poin di dalam anggaran dasar tentu perlu kita lebih menitik beratkan kepada aspek silaturahmi. Tentunya ini adalah kita memahami bahwa kalau kita membahas di dalam anggaran dasar bab per bab ini jumlahnya memang cukup luas. Dalam anggaran dasar ada 51 bab, 66 pasal. Jadi ini adalah merupakan dokumen penting bagi kita sekalian, dan saya harap juga rekan-rekan sekalian sudah mendapatkan materi ini sejak jauh-jauh hari ketika kita mendapatkan pengesahan dari Kemenhukam. Jadi ini adalah dokumen penting sebagai pedoman yang mengatur tentang berbagai kegiatan, peran dan tanggung jawab
anggotanya. Demikian juga mengatur hubungan organisasi dengan para anggotanya. Jadi kalau kita ulas bab berbab, pasal per pasal, tentu tidak akan selesai dalam satu hari ini. Jadi jumlahnya ada 51 bab, 66 pasal. Sedangkan anggaran rumah tangga ini juga menyebabkan peraturan yang mengatur urusan rumah tangga. Ini ada 17 bab, 54 pasal. Ini sebagai penjabaran daripada anggaran dasar. Juga ini mengatur, menggambarkan mekanisme kerja organisasi. Nah, inilah dua hal inilah yang harus kita sepakati. Dan tentunya seandainya ada saran-saran atau masukan perbaikan, tentu ini kita akan akomodir, kita akan tampung. Namun nanti kita akan akomodir pada kesempatan di Munas yang akan datang. Jadi di kesempatan rapat kerja nasional sekarang ini adalah penetapan daripada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sementara kepengurusan kita sudah dikukuhkan pada bulan Maret yang lalu, pada tanggal bulan Maret 2024 bertempat di Aula Gedung Sate. Jadi pengurus yang pertama kali telah dikukuhkan, sehingga dalam perjalanan terjadi beberapa perubahan, tidak tertutup kemungkinan dalam rangka revitalisasi, dalam rangka penyegaran daripada kepengurusan. Oleh karena itulah di dalam kesempatan hari ini kita mengusung tema konsolidasi pengurus Lempiknas menuju Pornas 2025 di Lombok. Jadi kita persingkat saja, temanya hanya jangka pendek karena di hadapan kita sebagaimana tadi amanat dari Ketua Kompi Jabar, kita harus betul-betul mempersiapkan di dalam menghadapi Pornas karena ini adalah untuk pertama kalinya dan ini perdana bagi kita. Kalau waktu tahun 2022 yang lalu kita eksibisi ya, eksibisi tentu kita hanya menjadi pelengkap, namun sekarang betul-betul dipertandingkan. Jadi harapan saya dengan forum konsolidasi ini kita harus betul-betul berkolaborasi, bersinergi, kemudian menyatukan ide dan gagasan untuk mensukseskan acara Pornas pada tahun 2025 ini. Nah, hadirin sekalian, kenapa kita harus melakukan konsolidasi ini? Kenapa konsolidasi ini menjadi suatu hal yang penting dan Pornas menjadi isu utama? Karena Lempiknas tentu tadi kita sebagai inorga yang masih baru, masih bayi, baru 2 tahun, kita untuk pertama kalinya diberikan kesempatan untuk eksibisi, kemudian kita dilanjut bisa mengikuti pertandingan. Nah, ini adalah suatu hal tantangan bagi kita semua. Jadi kita harus betul-betul mempersiapkan sebaik mungkin pengorganisasiannya, dari mulai mempersiapkan para pegiat, mempersiapkan kontingennya, mempersiapkan venue-nya nanti di Lombok, kemudian mempersiapkan bagaimana acara tim jurinya dan sebagainya hingga logistik dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang harus kita persiapkan dari sekarang. Meskipun dari acara pelantikan kemarin ketua belum merencanakan kapan tepatnya, karena rencana dulu bulan Juni kalau tidak salah ya, akhir Juni. Tapi melihat dengan formasi yang baru ini mungkin ada berbagai perubahan. Tapi terlepas dari itu, kita tetap harus mempersiapkan segala sesuatunya agar dalam pelaksananya nanti bisa berjalan dengan baik dan sukses. Kemudian menyadari pentingnya hal tersebut, maka peran pengurus menuju Pornas 2025 ini di NTB diperlukan pengorganisasian yang betul-betul matang, dan dari mulai tadi penggiat hingga acaranya betul-betul sesuai dengan harapan kita semua. Kemudian diharapkan juga pengurus dituntut untuk mensukseskan ajang daripada festival olahraga 3 tahunan ya Kang. 2 tahun. 2 tahun. Perubahan nanti 3 tahun. Kemungkinan 2 atau 3 tahunan, jadi kemungkinan dirubah menjadi 2 tahun. Tapi melalui Pornas ini diharapkan mendorong minat masyarakat pada umumnya bahwa olahraga lempar pisau itu ternyata olahraga yang menghibur dan mengasihkan. Dan inilah tantangan kita, sehingga program kita prioritas dalam 2-3 tahun ke depan adalah tetap mensosialisasikan pada masyarakat pada umumnya bahwa ini adalah olahraga yang mengasihkan dan menghibur, bukan olahraga yang betul-betul menjadi apa istilahnya menyeramkan. Itu yang seringkali. Jadi ini adalah olahraga. Jadi tugas kita adalah konsep festival ini adalah berbeda dengan yang lainnya, bahwa kita mampu menyelenggarakan pertandingan ini dengan konsep festival karena di situ akan terjadi keterlibatan berbagai pihak. Ada para pengrajin yang kita dorong untuk meningkatkan kelasnya. Dengan istilah Kang Atet ini menjadi strategi naik kelas, supaya mereka dari pengrajin menjadi
knife maker dengan harga kualitas yang jauh lebih mahal. Ini adalah naik kelas. Itu strategi usaha mikro kecil para pengrajin menjadi knife maker. Karena harga pisau ini ternyata lumayan, tidak seperti harga pisau dapur dan golok dan sebagainya. Kemudian juga keterlibatan para pelaku usaha kuliner, hiburan dan sebagainya. Inilah perbedaan kita dengan berbagai inorga-inorga yang lainnya. Nah, hadirin sekalian, selain konsep festival yang akan kita usung nanti, kita ini juga tadi berdampak terhadap berbagai multiplier efek terhadap ekonomi, sosial dan sebagainya. Nah, hadirin sekalian, sekali lagi saya di dalam kesempatan yang baik ini ingin menekankan bahwa Lempiknas pertama berkomitmen untuk bersinergi dengan berbagai kalangan secara merata di seluruh wilayah Indonesia agar untuk mencetak para pegiat-pegiat muda menjadi pegiat yang handal dan profesional. Kemudian yang kedua, Warnas 2025 harus menjadi momentum bagi kita semua untuk menjaga keberagaman karena kita melibatkan berbagai wilayah, hampir seluruh wilayah Indonesia, kemudian mempromosikan harmoni budaya. Jadi konsep kita adalah art, culture, sport. Jadi ada budaya, ada seni dan olahraga. Jadi ini yang sebetulnya digaungkan oleh di tingkat pusat sport tourism. Tapi kita akan menggandeng bagaimana konsep karakteristik budaya lokal ini diangkat dalam satu festival lempar pisau. Kemudian juga bagaimana seni-seninya itu menjadi hal yang menarik. Jadi art, sport dan culture. Nah, itulah barangkali sebagai akhir kata saya menyampaikan selamat mengikuti rapat kerja nasional yang pertama. Kita berharap acara ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan untuk kemajuan Lempiknas ke depan. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja nasional Lempiknas untuk pertama kalinya secara resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan ke acara selanjutnya, marilah kita memohon doa dan harapan kita bersama agar rencana yang kita susun dapat terkabul. Pembacaan doa ini akan dibawakan langsung atau dipimpin oleh Bapak Haji Danis. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para hadirin yang terhormat, marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk berdoa memohon kepada Allah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama selain Islam mohon menyesuaikan dengan agama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdani na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji dan syukur kami haturkan kehadiratmu dan segala rahmat dan kasih serta karunia yang Engkau limpahkan serta segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini Engkau pertemukan kami kembali dalam acara rapat kerja dan koordinasi dalam rangka konsolidasi pengurus Lempiknas menuju Warnas 2025 di Lombok, NTB. Untuk itu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mohon jadikan acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, Engkau rahmati, Engkau berikan taufik dan hidayahmu sehingga acara ini berjalan dengan lancar dan membawa barokah serta manfaat bagi kami. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rabbana, kami mohon momentum acara rapat kerja ini Engkau jadikan sebagai pintu dan jalan bagi turunnya rahmat dan karunia-Mu bagi kami dalam mengemban tugas-tugas organisasi yang merupakan amanah, dalam menjalankan organisasi lempar pisau kapak misioner ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sucikan hati kami dari kemudahan kemunafikan.
Jauhkanlah amalan kami dari riya, bersihkan perkataan kami dari dusta, dan singkirkan diri kami dari segala niat yang tidak terpuji. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui apa-apa yang tersembunyi dalam hati kami. Ya Allah, ya Ghafur, ya Tuhan kami, Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa orang-orang yang telah mendolik kami. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, mohon kabulkan doa kami ini, doa kami ini. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa qul lana waghfir lana warhamna kama la nahsuna ala al-qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara MC yang telah memberikan kesempatan pada sesi kedua ini, kita akan ikuti beberapa informasi ya, dan paparan lah barangkali ya, informasi terkait beberapa tugas pokok dan fungsi kita yang berlandaskan daripada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Jadi nanti masing-masing ketua yang hadir di kesempatan hari ini akan menyampaikan paparan sesuai dengan lingkup tugasnya masing-masing. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa tentunya agenda utama kita adalah penetapan anggaran dasar, khususnya anggaran rumah tangga dan Lempinas yang telah mendapat pengesahan akta pengesahan hukum, yaitu nomor 17 tahun 2021. Jadi baru 2 tahun yang lalu pada tanggal 30 Desember 2021. Jadi kita mendapat pengesahan anggaran dasar maupun AU ini pada tanggal 30 Desember 2021. Adapun mengenai anggaran dasar itu sendiri terdiri dari 51 bab, 66 pasal. Jadi cukup banyak. Dan tadi saya sudah diinformasikan bahwa dalam pembahasan kesempatan hari ini kita akan menekankan mengenai anggaran rumah tangga yang terdiri dari anggaran rumah tangga ini ada 17 bab, 54 pasal. Jadi ini adalah hal yang merupakan dokumen penting. Jadi sebagai pedoman kita yang mengatur tentang berbagai kegiatan, peran dan tanggung jawab para anggotanya. Demikian juga bagaimana mengatur hubungan antara organisasi dengan para anggotanya. Jadi ini kita tidak ulas pasal per pasal, nanti poin-poin pentingnya saja. Nah, anggaran rumah tangga sendiri juga mengatur tentang urusan rumah tangga. Jadi ada 17 bab, 54 pasal. Ini sebagai penjabaran daripada anggaran dasar. Ini mengatur tentang mekanisme kerja organisasi. Jadi mekanisme kerja organisasi ini diatur di dalam anggaran rumah tangga. Nah, dalam kesempatan hari ini karena waktunya terbatas, barangkali di dalam kesempatan hari ini kita akan menekankan beberapa poin-poin penting saja dalam anggaran rumah tangga. Perkumpulan lempar pisau kreasi nasional ini tadi ada 17 bab, 54 pasal. Bab kedua adalah kedudukan kita berada di Kota Bandung. Kemudian waktu pendirian Lempinas didirikan pada tanggal 3 Oktober 2021. Ini maksud dan tujuan perkumpulan adalah sebagai wadah organisasi nasional di bidang olahraga dan hobi para pegiat lempar pisau kreasi. Tujuan perkumpulan ini adalah membangun serta mengembangkan olahraga lempar pisau kreasi sebagai olahraga dan hobi untuk kebugaran tubuh. Jadi ini kategori hiburan dan olahraga masyarakat. Adapun tujuannya adalah untuk mencapai tujuan organisasi. Usaha-usaha ini dilakukan antara lain adalah memberikan dorongan dan bimbingan menentukan perkembangan organisasi olahraga lempar pisau sebanyak-banyak mungkin di seluruh wilayah secara merata. Kemudian juga mendidik dan melatih sebanyak mungkin putra-putri Indonesia agar menjadi pegiat lempar pisau kreasi maupun kampak
yang tangguh serta membina pegiat lempar pisau kreasi dan kapak segala usia. Jadi memang olahraga ini akan dikembangkan sejak usia dini. Hanya khusus lempar pisau mungkin ada kategori pembatasan umur tertentu untuk kategori pemula. Kemudian mendorong dan membantu usaha pengadaan dan pembangunan lapangan latihan sebanyak mungkin di seluruh Indonesia. Nah, ini sebagai contoh bahwa kita sudah memiliki lapang yang berstandar Lempiknas. Jadi lapang ini alhamdulillah berkat kerjasama jari kita dengan Dinas Pemuda Olahraga di kawasan olahraga Kota Bandung ini ada lapang yang memang ini menjadi suatu model. Jadi kita menganut konsep optimizing idle space. Jadi ketika ada lahan-lahan yang idle, disitulah kita harus berpikir kreatif, memberikan gagasan bagaimana mengoptimize lahan ini menjadi lahan yang produktif. Nah, inilah salah satu tadinya lapang ini terlantar, jadi kita optimizing menjadi lahan yang produktif, menjadi sarana yang betul-betul bisa dijadikan ajang untuk bersilaturahmi, ajang untuk berbagi, ajang untuk bertukar, dan ajang untuk saling memperkuat ide gagasan. Disitulah di lapang, sehingga betul-betul kita bisa berbagi pengalaman, kita bertukar pikiran dan menjadi ajang untuk berbagi gagasan. Kemudian kita juga ikut aktif dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Kormi maupun KONI, ataupun juga kita ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Sebagai contoh, kita di Lempiknas ini turut aktif di dalam berbagai acara event-event seperti HUT Kota Bandung. Kita menyelenggarakan Wali Kota Kaf, kemudian juga di Pajajaran itu HUT Kota Bandung ya, di Pajajaran HUT Kota Bandung. Kemudian ada event provinsi, itu ada namanya Muntas 1 dan Muntas 2. Kita ikut berpartisipasi dengan membuka ruang, itu melakukan tempat untuk melakukan eksibisi, dan itu sangat betul-betul aman di tengah-tengah lalu lalang para pengunjung di pameran, sehingga betul-betul menarik. Jadi kita harus ikut aktif berpartisipasi untuk mensosialisasikan mengenai olahraga ini ternyata olahraga yang bisa diikuti oleh berbagai kalangan. Lempiknas dapat menginduk atau menjadi anggota badan atau Komite Olahraga Nasional Indonesia atau Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau badan komite olahraga lainnya yang diakui oleh negara Indonesia. Di saat ini kita menginduk ke Kormi. Nah, adapun lambang, bendera dan atribut ini bisa dilihat. Nah, ini ada arti lambang, saya kira tidak perlu diulas. Jadi teman-teman sudah punya. Kemudian juga ada penjelasan masing-masing tentang bentuk bendera dan lambang Lempiknas. Ini logonya seperti ini. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini Mars Lempiknas. Jadi Mars ini tadi sudah kita perdengarkan. Ini selalu menjadi rujukan dalam setiap berbagai acara. Setelah menyanyikan Indonesia Raya baru dilanjutkan Mars Lempiknas. Ini adalah untuk membangun semangat korps daripada organisasi. Ini makin diperkuat. Nah, kemudian atribut nanti kita akan ulas di dalam peraturan organisasi karena ada beberapa atribut yang resmi. Nah, keanggotaan ini saya kira cukup penting. Ada anggota biasa, adalah anggota yang terdaftar melalui pendaftaran dengan mengisi formulir pendaftaran dengan syarat yang telah ditetapkan. Seperti di Lempiknas saat ini juga kita saat ini merekrut beberapa para purnabakti. Purnabakti mantan kepala dinas KUKM Kota Bandung sudah purna kita raih menjadi pengurus cabang Kota Bandung. Kemudian pengurus provinsi juga begitu. Demikian. Kita ini membawa sajam, senjata tajam. Jadi kalau seandainya kita membawa senjata tajam ini ternyata untuk tidak jelas keperluannya, seringkali ini jadi masalah. Karena itulah kartu tanda anggota hanya dikeluarkan oleh pengurus Lempiknas nasional. Jadi hanya satu, one stop door, one door system ada di pusat. Jadi nanti teknisnya pengaturannya silahkan ada diatur di dalam peraturan organisasi. Nah, kartu tanda anggota diberikan kepada anggota dengan masa berlaku 3 tahun. Jadi kita ada pembaruan setelah 3 tahun. 3 tahun, kemudian pengurusan KTA dilaksanakan berjenjang mulai dari pengurusan Lempiknas Kabupaten Kota. Jadi nanti pengurusnya akan membuat daftar anggota yang akan diberikan KTA. Nah,
kemudian masuk ke Lempiknas Provinsi, dan dari Lempiknas Provinsi pengurus daerah naik ke pengurus pusat. Jadi ini satu pintu. Pasal 53 penyebaran peraturan organisasi dan perlombaan. Pengurus nasional Lempiknas berkewajiban untuk menyebarluaskan peraturan-peraturan organisasi dan perlombaan kepada anggota disertai dengan penjelasan dan peraturannya. Saya kira rekan-rekan dari para ketua ini juga selalu sering sudah berkoordinasi dengan teman-teman di daerah. Setiap ada event kegiatan, kita ini juga memberitahukan kepada rekan-rekan di setiap daerah. Nah, perubahan pengesahan dan masa berlaku. Jadi perubahan anggaran rumah tangga ini hanya dapat dilaksanakan pada musyawarah nasional sebagaimana ditetapkan pada pasal 22 ayat 3 butir G anggaran dasar Lempiknas. Jadi perubahannya akan hanya bisa dilakukan pada saat Munas nanti tahun depan. Ya mudah-mudahan cukup waktu 1 tahun. Wah ini terlalu mahal biaya iurannya, turunkan, silahkan nanti di sana. Jadi itu hal yang barangkali yang bisa kita lakukan. Kemudian anggaran rumah tangga ini berlaku untuk pertama kalinya sejak berdirinya Lempiknas pada tanggal 3 Oktober 2021. Dan ini ditetapkan di Bandung pada tanggal 2 Februari 2025. Jadi tanggal 1 Februari ya. SK-nya dibuat surat keputusan pada tanggal 1 Februari ini. Itu barangkali sekilas mengenai isi daripada anggaran rumah tangga Lempiknas yang terdiri dari 17 bab 54 pasal. Jadi saya tidak detail pasal per pasal, sekilas saja. Dan kalaupun ada perbaikan saran masukan silahkan diajukan, tapi nanti pada kesempatan Munas kita akan akomodir. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan beberapa tambahan informasi terkait dengan beberapa kegiatan di tahun 2025. Bagaimana ditekankan bahwa tema kita pada pagi hari ini adalah konsolidasi pengurus Lempiknas dalam rangka menuju Wornas tahun 2025. Yang pertama bahwa kita maklumi bahwa di tingkat nasional kepengurusan nasional baru saja terjadi pergantian dan tepatnya kemarin tanggal 31 Januari telah dilakukan pelantikan kepengurusan Ketua Korminas yaitu Bapak Anjil Hakim. Jadi ini tadi disinggung oleh Pak Ketua Korminas Jabar bahwa ini adalah formasi tenaga muda. Mudah-mudahan semangat tenaga muda ini. Kemudian yang kedua bahwa agenda Wornas ke-8 di Lombok semula ditetapkan pada bulan Juni 2025 dan sampai saat ini kita masih menunggu informasi lebih lanjut apakah memang akan tetap berlaku di bulan Juli atau apa. Jadi nampaknya ini akan terjadi beberapa perubahan karena pengurus baru juga memerlukan beberapa persiapan sehingga kita tekankan saja tadi sebagaimana diharapkan bahwa pengurus harus betul-betul mempersiapkan karena agenda kita ini adalah agenda partisipasi pertama kita mengikuti kegiatan yang dipertandingkan. Ada beberapa hal penting yang harus diketahui oleh rekan-rekan. Pada saat kepengurusan lama kita sudah menunjuk technical delegate Saudara Andi Olang untuk Ketua 2. Dan pada saat itu kita sudah mendapatkan berbagai informasi antara lain pelaksanaan Wornas itu akan diselenggarakan pada bulan Juni 2025. Namun demikian dengan formasi kepengurusan baru tentu ini akan terjadi perubahan-perubahan dan perubahan inilah yang kita tunggu. Namun demikian kita tetap harus mempersiapkan segala sesuatunya karena pertama keikutsertaan kita ini adalah yang pertama kali. Kemudian juga kesiapan daripada pengurus mempersiapkan jadi para pegiat-pegiat ini menjadi satu kontingen, itu kontingen di tingkat provinsi karena yang akan dipertandingkan itu nanti beberapa catatan saya yang pernah saya catat barangkali
Bentar. Yang pertama, persiapan kita yang harus kita lakukan adalah masing-masing pengurus daerah di tingkat provinsi itu harus mempersiapkan dengan menyelenggarakan berbagai kejuaraan-kejuaraan dalam rangka mencari bibit-bibit menuju Kornas. Jadi ini penting sekali. Yang sudah kita lihat, saya lihat ada di Jogja ini 2 kali ya, Jurang Jero sama Sawah Hejo ya, Sambar Hijau, bukan Sawah Hejo, maaf. 2 kali. Kemudian di Jawa Barat ini ada tingkat Kota Bandung, kemudian kegiatan-kegiatan antar klub, kemudian memperingati hari-hari besar seperti Hari Pahlawan, kita selenggarakan juga kejuaraan lempar pisau, kemudian kegiatan Sumpah Pemuda, kita juga lakukan kejuaraan lempar pisau yang diinisiasi oleh para klub. Jadi ini adalah dalam rangka mencari bibit-bibit untuk menjadi calon. Nah, nantinya calon inilah juga dipersyaratkan setidak-tidaknya terdapat menjadi anggota klub, kemudian tercatat di pengurus cabang kabupaten kota setempat, kemudian juga tercatat di tingkat provinsi. Karena ini juga berkaitan dengan bantuan. Kalau ini masih kebijakan lama, setiap inorga itu akan mendapat bantuan. Tadi saya dapat bocoran sedikit dari Ketua Kormi Jabar, katanya kurang lebih setiap inorga akan mendapat bantuan. Kalau informasi awal dulu 10 juta, tapi belakangan turun menjadi 6 juta. Jadi ini terlepas dari itu semua. Jadi kita harus jauh-jauh hari mempersiapkan mencari sumber-sumber pendanaan dengan bekerjasama dengan para pihak, itu dengan kerjasama dengan pihak ketiga maupun sponsor. Ini adalah untuk mendanai pembiayaan. Ini yang perlu kita pikirkan bersama. Kemudian yang kedua, dalam persiapan ini juga kita perlu meningkatkan komunikasi dengan Kormi setempat. Jadi Kormi kabupaten kota maupun Kormi provinsi, baik di tingkat pusat maupun dengan daerah. Karena nanti kita akan terus koordinasi dengan Panggar setempat maupun Panlak. Jadi nanti teknika delegate kita, saudara Andi Olang yang sudah ditunjuk, mungkin juga ada penegasan oleh kepengurusan yang baru nanti, akan menginformasikan siapa di Panggar, kemudian di Panlak. Setidak-tidaknya kita mempersiapkan kebutuhan membuat proposal masing-masing untuk setiap Pemda ini, kebutuhannya seperti apa. Nanti ini yang kita harus hitung-hitungan. Baik Bapak Ibu, bahasan kasus 2 ini adalah tentang pemaparan persiapan Kornas ke-8 di MTB Lombok. Nanti sambung dengan tanya jawab nanti supaya tidak bertabrakan. Bapak Ibu cukup raise hand saja, nanti akan dipanggil satu dan nanti akan dibuka mic-nya. Bapak Ibu ya. Kami persilakan Pak Andi. Lempiknas, respect, solid, akurat. Oke, sekali lagi ya biar lebih semangat. Lempiknas, respect, solid, akurat. Oke, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Juga salam Kormi, yaitu sehat, bugar, gembira untuk kita semua. Di kesempatan ini saya ingin berdiskusi sama teman-teman, ingin menjelaskan sedikit tentang technical handbook lempar pisau kreasi nasional Fornas 8 NTB Lombok yang sempat pada saat itu kita susun bersama-sama dengan pengurus periode Pak Hayono Isman, tapi saya pikir ini juga masih cukup relevan karena sudah update dan formatnya pun sudah mengikuti format yang disarankan oleh teman-teman pengurus dari Korminas. Kita mulai aja, mungkin tidak terlalu detail, kita bisa ini. Yang pertama umum, kegiatan lomba lempar pisau Fornas 8 2025 sebagai event lomba untuk meningkatkan prestasi. Nah di sini mudah-mudahan lahir bibit-bibit pelempar yang nantinya bisa berbicara baik di tingkat nasional maupun internasional. Mudah-mudahan lahir para pegiat-pegiat muda di sini. Berikutnya kegiatan lomba lempar pisau Fornas 2025 ini mengacu pada regulasi yang dikeluarkan oleh PB
Lempiknas. Adapun regulasinya mungkin secara umum itu sudah tersusun, tapi nanti mungkin perlu kita matangkan lagi sehingga kita punya regulasi yang betul-betul mencakup seluruh kegiatan dari A sampai Z-nya tentang kegiatan lempar pisau dan kampak. Karena bukan hanya masalah teknis lemparnya, tapi termasuk juga bentuk lapang, ukuran lapang, pakaian dan sebagainya, itu juga harus kita masukkan dalam regulasi yang mungkin nanti akan lebih detail. Berikutnya, maksud dan tujuan. Maksudnya, technical handbook ini dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran secara umum yang sekaligus sebagai pedoman penyelenggaraan kejuaraan. Yang ini nanti akan lebih banyak diinikan oleh teman-teman dari Pemprov Lombok yang nanti disupervisi oleh kita dari PB Lempiknas. Tujuannya agar peserta lomba memahami ketentuan-ketentuan yang dilakukan dalam lomba, peserta dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya agar prestasi dapat dicapai secara optimal. Juga penyelenggara memiliki dasar dalam melaksanakan tugas secara teknis untuk mencapai kualitas yang diharapkan. Jadi dengan adanya THB ini kita punya arah nanti. Adapun THB ini kita buat baku standar yang nanti pada saat event itu bisa kita sempurnakan atau kita koreksi itu di kesempatan technical meeting. Mungkin ada beberapa yang perlu kita sepakati, kita sesuaikan. Tapi ini adalah gambaran umum draft THB yang saya pikir ya sudah sangat memadai lah untuk kita bisa ini. Dan ini juga bisa dipergunakan oleh teman-teman pengurus di Pemprov atau kabupaten kota untuk menyelenggarakan event di tempatnya masing-masing. Ini bisa diadopsi, bisa dipakai untuk sambil kita menuju ke Fornas 8 2025. Nah, ini waktu dan tempat technical meeting ini karena adanya sedikit perubahan di kepengurusan Korminas sehingga waktu dan tempatnya mungkin kita masih perlu menunggu, ya masih belum bisa kita pastikan di sini mengenai tempat dan waktu pertandingan. Nomor pertandingan ini sudah kita bahas, kita sesuaikan juga dengan pegiat yang ada baik di masing-masing provinsi dari hasil diskusi kami dengan beberapa pengurus dari provinsi, sehingga yang kita lombakan itu hanya kategori full spin. Kita bagi dari full spin putra kelompok usia 17 tahun sampai dengan 25 tahun, karena di sini juga menyangkut, tadi juga dijelaskan oleh Bapak Ketua Harian terkait dengan jumlah medali yang disiapkan. Full spin putra kelompok usia 26 sampai dengan 55 tahun itu satu set medali. Full spin putra kelompok usia 56 tahun sampai dengan 75 tahun itu satu set medali juga. Full spin putri kelompok usia 17 tahun sampai dengan 25 tahun sama. Berikutnya untuk kelas house spin itu satu set, ya, house spin itu satu set, kapak putra dan kapak putri. Ini nomor-nomor yang nantinya akan kita pertandingkan di event Kornas ke-8. Nah, di sini ada keterangan sedikit bahwa lomba lempar pisau nomor pertandingan house spin dan nomor pertandingan no spin hanya satu kategori, tidak dibatasi usia dan gender, karena mengingat masih terbatasnya jumlah pegiat. Sedangkan nomor pertandingan lempar kapak hanya kelas putra dan putri, tidak dibatasi oleh usia. Ini pun juga mengingat keterbatasan pegiat di nomor tersebut. Poin 5, kelayakan pegiat olahraga. Seluruh pegiat olahraga yang akan menjadi peserta pertandingan pada Fornas 8 NTB harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Memiliki nomor anggota terpadu yang diterbitkan oleh Kormi Nasional. Memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan Aktif yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua Harian. Didaftarkan oleh Kormi Provinsi setempat sesuai dengan SK yang diterbitkan oleh Kormi Provinsi. Poin 6, jadwal pertandingan perlombaan. Ini hari, tanggal, waktu juga masih kita menunggu validasi dari Kormi Nasional.
ini kita bagi dua jalannya, karena hari pertama itu kita mungkin pembukaan atau yang lain. Nah, hari pertama itu udah mulai pertandingan, itu nomor full sprint baik putra maupun putri. Pegiat, pelatih, official, dan panitia dilarang melakukan intimidasi terhadap petugas perlombaan. Sanksinya akan dikeluarkan dari lapang pertandingan. Berikutnya, peserta wajib mematuhi aba-aba dari pimpinan pertandingan dan tidak melemparkan pisaunya sebelum ada aba-aba dengan sanksi didiskualifikasi. Jika peserta tetap tidak puas terhadap keputusan tersebut, maka dipersilahkan mengajukan protes. Nanti ada format form protesnya yang nanti akan disediakan oleh technical handbook yang akan kita berlakukan pada saat event Fornas ke-8 di Lombok, NTB. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pemaparan THB ini. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa menentukan sendiri, provinsi atau perbatasan bisa menentukan sendiri. Gitu. Oke. Maka silakan. Pak Kahar yang mau ini. Baik, saya akan coba jelaskan bahwa dua pertanyaan dari Mas Sarimo ya. Yang pertama mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi yang kita pegang adalah anggaran rumah tangga yang terakhir. Jadi yang waktu pertama itu memang masih draft dan yang terakhir ini yang kita akan gunakan. Jadi memang betul perubahan akan hanya bisa dilakukan melalui Munas. Jadi kita belum merubah, tapi waktu yang pertama itu masih draft dan yang kedua itu yang betul-betul kita akan jadikan dasar sehingga yang terakhir yang bisa dipakai. Jadi kita belum berani merubah. Kalaupun ada perubahan tadi sudah saya katakan silakan, tapi akan diakomodir di kesempatan Munas yang akan datang. Itu yang pertama. Kemudian mengenai KTA. Jadi KTA ini tadi singgung bahwa hanya one door system, hanya satu pintu. Jadi tidak lagi dikeluarkan oleh tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kecuali mungkin di internal klub-klub itu bisa saja. Tapi untuk KTA Lempiknas itu hanya dikeluarkan oleh pusat. Tadi prosedurnya berjenjang dari kabupaten ke provinsi, provinsi ke nasional. Nah, ini juga disyaratkan karena nanti di dalam kepesertaan di Pornas itu juga diminta keanggotaan. Nah, inilah perlunya kartu anggota itu. Jadi dengan demikian KTA ini hanya dikeluarkan oleh pusat secara nasional. Hanya tadi besaran biaya kalau ada keberatan silakan diajukan, tapi mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jadi intinya tadi nilai 250 itu 50 untuk provinsi, 50 untuk kabupaten kota dan 150 untuk pusat. Jadi itu bagiannya. Tetap kita kembalikan lagi. Jadi nilainya hanya 150.000 sebetulnya yang ke pusat. Itu pun pusat akan dikembalikan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya dalam rangka pembinaan, koordinasi dan kegiatan-kegiatan sifatnya koordinasi dengan kabupaten kota. Itu barangkali ya. Sekali lagi pada rekan-rekan sekalian, saya ucapkan terima kasih yang telah mengikuti kegiatan Rakernas dari awal hingga akhir ini. Jadi kita juga mengakui barangkali dalam pelaksanaan kegiatan ini masih terdapat kekurangan sana sini. Jadi mohon maaf kami dari panitia. Namun demikian bahwa sebagaimana tadi disampaikan di awal bahwa semangat daripada rapat kerja ini adalah lebih diberatkan kepada bagaimana kita membangun silaturahmi agar kita terjadi kolaborasi dan berbagi tukar informasi dengan rekan-rekan dari tingkat pusat hingga di daerah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan dalam kesempatan ini saya akan mencoba membacakan beberapa poin-poin keputusan daripada rapat kerja ini yang mudah-mudahan ini akan menjadi pegangan dan pedoman kita di dalam mensukseskan perjalanan organisasi dan Rakernas ke depan. Setelah kita mendengar tadi pembahasan, pemaparan serta pengarahan dari Dewan Pembina, kemudian juga dari Dewan Pengawas, kemudian paparan dari para ketua 1, kedua, dan ketua 3. Jadi saya akan menyebutkan beberapa pokok-pokok surat keputusan rapat kerja nasional pertama ini. Yang pertama adalah keputusan pengurus nasional Lempar Pisau Kreasi Nasional
pengurus besar Lempiknas nomor 001-SK-ART-PN-Lempiknas-2 2005 tentang anggaran rumah tangga. Jadi apakah saudara sekalian sepakat dengan anggaran rumah tangga ini? Saya mohon, kalau memang setuju saya akan tutup. Kalaupun ada hal yang masih kurang puas karena ruangnya terbatas, tadi sebagaimana disampaikan oleh saudara Kadus, kita masih membuka ruang untuk komunikasi melalui WA, atau by telepon, atau apa saja. Jadi kita masih sangat terbuka. Silakan. Demikian supaya kita menghasilkan keputusan bersama bahwa tadi SK nomor 1 tentang Lempiknas ini tentang anggaran rumah tangga kita setujui. Setuju? Oke. Baik, saya akan membacakan yang kedua. Keputusan Pengurus Nasional Lempar Pisau Kreasi Nasional nomor 002-C-PN-Lempiknas-2-2025 tentang tata kelola keuangan organisasi. Jadi itu adalah PO nomor 2 tentang tata kelola keuangan organisasi. Jadi rekan-rekan sekalian, nanti akan mendapatkan lampiran putusan ini, kita akan kirim by WA. Masih terbuka kalau kemungkinan ada koreksi dan catatan supaya kita ada kebebasan. Baik. Jadi setuju PO 02 tentang tata kelola keuangan, ya. Yang ketiga, keputusan Pengurus Nasional Lempar Pisau Kreasi Nasional nomor 001-PO-PB-Lempiknas-2 2025 tentang pedoman umum dan regulasi lempar pisau. Jadi ini tadi yang di dalamnya muat mengenai technical handbook, jadi kita buatkan dalam surat keputusan. Dapat disetujui? Jadi kita rapat kerja nasional hari ini telah menghasilkan 3 keputusan, 3 PO, yaitu PO 01, 02, dan 03. Jadi demikian rekan-rekan sekalian hasil daripada rapat kerja ini. Dan sebagai penutup barangkali saya akan menyampaikan sedikit pantun supaya tidak ini. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Bu Asi. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Buah nanas, buah ceri, campur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga kita bertemu lagi di kemudian hari. Demikian hadirin sekalian, rekan-rekan sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lempiknas Lempar Pisau Kreasi Nasional berpadu bersatu, berkreasi, berprestasi, berjiwa Pancasila. Lempiknas Lempar Pisau Kreasi Nasional, patriot olahraga, menjunjung sportivitas dan nilai juang bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia. Ayunkan tanganmu, langkahkan kakimu, lemparkan bilangmu, berjuta kali cep-cep, beribu kali cingkring. Semangat sehat jiwa raga, semangat sehat jiwa raga, semangat sehat jiwa raga. Lempiknas! Lempiknas Lempar Pisau Kreasi Nasional berpadu bersatu,
berkreasi, berprestasi, berjiwa Pancasila. Lempiknas lempar pisau, kreasi nasional, patriot olahraga, menjunjung sportivitas dan nilai juang bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia. Ayunkan tanganmu, langkahkan kakimu, lemparkan bilangmu, berjuta kali cep-cep, beribu kali cingkring, semangat sehat jiwa raga, semangat sehat jiwa raga, semangat sehat jiwa raga. Lempiknas. Lempiknas lempar pisau, kreasi nasional, berpadu bersatu, berkreasi, berprestasi, berjiwa Pancasila. Lempiknas lempar pisau, kreasi nasional, patriot olahraga, menjunjung sportivitas dan nilai juang bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia. Ayunkan tanganmu, langkahkan kakimu, lemparkan bilangmu, berjuta kali cep-cep, beribu kali cingkring, semangat sehat jiwa raga, semangat sehat jiwa raga, semangat sehat jiwa raga. Lempiknas.